Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari video kami mengenai analisis video home care perawatan luka mata kuliah komunitas 2. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang akan dibahas, yang pertama ada jenis pelayanan, yang kedua persiapan SDM pasien dan perawat, yang ketiga komunikasi, yang keempat cara kerja atau prosedur, dan yang kelima kendala. Baik, pembahasan yang pertama, jenis pelayanan. Perawatan luka modern adalah teknik perawatan luka yang menggunakan kalsium alginat untuk menutup luka diabetik. Salah satu penanganan luka yang dewasa ini digunakan adalah perawatan luka teknik modern dengan menggunakan hidrokoloid. Hidrokoloid terbukti jauh lebih efektif dibandingkan kasa dalam hal penurunan luas luka dan mempercepat laju penyembuhan bila dibandingkan dengan kasa NaCl. Salah satu faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka adalah teknik perawatan luka yang diberikan. Teknik perawatan luka DM telah berkembang pesat, yaitu teknik konvensional menggunakan kasa, antibiotik, dan antiseptik. Sedangkan teknik modern menggunakan balutan sintetik seperti balutan alginat, balutan foam, balutan hidropolimer, balutan hidrofiber, balutan hidrokoloid, balutan hidrogel, balutan transparan film, dan balutan absorben. Pada penelitian ini, kelompok modern digunakan jenis balutan kalsium alginat yang memiliki sifat absorben, non-oklusif, non-adhesif, bersifat autolytic debridement, sedangkan pada kelompok konvensional digunakan metronidazole, iodin, H2O2, dan kompres kasa NaCl. Fenomena ini akan membawa dampak timbulnya cedera ulang pada dasar luka yang akan menstimulasi terjadinya inflamasi ulang pada dasar luka. Pembahasan kedua, ada persiapan SDM pasien dan perawat. Saat perawat bertemu dengan pasien, yang pertama, perawat harus menyiapkan diri untuk bertemu dengan pasien dengan pikiran yang sehat. Yang kedua, klien menyiapkan diri untuk mengikuti instruksi dari perawat. Yang ketiga, perawatan mengatur posisi pasien dengan nyaman untuk mempermudah proses perawatan. Yang keempat, perawat menjelaskan tujuan dan tindakan yang akan dilaksanakan. Dan yang kelima, observasi kondisi luka pasien. Alat-alat ada seperti pinset, baskom, gunting jaringan. Untuk bahan ada handscoon, alkohol, underpad, kasa steril, kasa gulung, sufratul, hipafik, dan obat gel. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi yang digunakan dalam video perawatan luka modern tersebut menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Namun, dalam video tersebut tidak terjadi komunikasi yang efektif antara perawat dengan pasien. Perawat cenderung fokus dalam melakukan perawatan luka modern, sedangkan pasien lebih banyak diam. Yang keempat, cara kerja atau prosedur. Yang pertama, menggunakan APD, handscoon bersih, dan masker. Meletakkan underpad di bawah tangan, membuka balutan dengan disemprotkan NaCl, mengidentifikasi luka, membersihkan luka, memberikan obat salep atau lamtatul, menutup luka dengan kasa. Yang kelima, kendala. Berdasarkan video yang dianalisis tersebut, ditemukan beberapa kendala dalam pelayanan perawatan luka. Di antaranya, tidak lengkapnya alat seperti bengkok yang diganti menggunakan baskom, dan kurangnya pengetahuan pencegahan luka. Seseorang yang mengetahui pencegahan luka biasanya akan lebih yakin untuk mampu melaksanakan pencegahan luka tersebut. Kesimpulan, Kementerian Kesehatan tidak ada hentinya untuk meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia agar masyarakat merasa termudahkan mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit bertaraf internasional hingga pembangunan puskesmas di pelosok negeri ini pun
dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sehingga belum sepenuhnya masyarakat merasakan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kesenjangan pelayanan kesehatan juga terjadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang membuat akses pelayanan kesehatan tidak baik, sehingga menghambat pemerataan penyebaran tenaga medis ke seluruh pelosok di negeri ini. Maka dari itu muncullah istilah yang bernama home care, di mana dengan adanya layanan ini diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga dapat memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien yang membutuhkan bantuan karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan dalam melakukan pertolongan pertama, memenuhi kebutuhan dasar, dan merawat diri. Sekian dari kelompok 4, burung dara burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kurangnya kami minta maaf, jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena kami orangnya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.